Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 7 akan melakukan wawancara beserta penelitian untuk Anda sebagai tugas ujian tengah semester Cloud Accounting. Mari ikuti saya teman-teman. Tapi sebelumnya FYI nih buat teman-teman semuanya. Perekonomian Indonesia mulai berkembang. Perkembangan ini juga didorong adanya UMKM yang ada di wilayah Indonesia. Ya, benar, UMKM. UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Seringkali, UMKM tidak melakukan pencatatan atau pembukuan yang efektif yang sesuai dengan kebijakan akuntansi. Hal ini mengakibatkan usaha yang dimiliki tidak dapat berkembang pesat. Ini merupakan akibat kurang efektifnya keputusan yang telah diterapkan. Keputusan yang kurang tepat ini biasanya disebabkan karena kurangnya informasi keuangan yang benar dalam bisnis tersebut. Salah satu UMKM yang ada di Jember adalah toko kebutuhan Anda. Mayoritas UMKM mencatat pendapatan yang diperoleh hanya dilihat dari kenaikan uang yang dimilikinya, tanpa memperhitungkan beban-beban penyusutan aset yang dimilikinya. Seperti halnya di toko kebutuhan Anda ini, hanya melihat keuntungan dari kenaikan uang yang dimilikinya. For your information, bahwasanya toko kebutuhan Anda adalah UMKM yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan yang menjual kebutuhan sehari-hari, khususnya bagi anak kos nih. Namun, selain itu, target pasar pada umumnya adalah warga sekitar toko. Toko ini didirikan pada tahun 2000 oleh Ibu Suwarso, di mana beliau berusia 71 tahun. Letak toko ini berlokasi di Jalan Jawa 6, nomor 2, Tegal Potolor, Bersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Toko kebutuhan Anda merupakan salah satu toko kelontong yang menjual beberapa produk berupa produk makanan, minuman, sembako, hingga sabun dengan rincian produk seperti halnya produk Indomaret berupa Indomie, produk wings berupa mie sedap, Milku, Isoplas, dan lain sebagainya. Namun, toko kebutuhan Anda juga menjual berbagai rokok loh. Ada Sampurna maupun gudang garam. Nah, untuk struktur organisasi toko kebutuhan Anda dikelola sendiri oleh pemilik Ibu Suwarso, tanpa ada pegawai yang membantu mengelola toko ini. Dalam bisnis ini, Ibu Suwarso menjadi pemilik sekaligus pegawai yang mengelola bisnis ini. For your information juga nih, laba dari toko kebutuhan Anda sekitar 1.500.000. Namun, apakah nominal ini sesuai dengan standar akuntansi? Simak videonya yuk. Implementasi aplikasi Mayop di UKM toko kebutuhan Anda. Nah, untuk langkah awalnya kita akan membuat data perusahaan tersebut dengan cara mengisikan nama toko, kemudian business registration, kemudian alamat dari toko kebutuhan Anda. Seperti di layar ya. Selanjutnya kita akan menyeting bulan pada pencatatan dalam aplikasi Mayop. Lalu kita akan membuat beberapa akun yang sekiranya nanti digunakan dalam proses pencatatan transaksi selama periode bulan Mei. Pastikan jangan lupa membuat akun untuk mencatat pendapatan dari transaksi yang telah ada, seperti pendapatan usaha, beban angkut, penjualan, retur penjualan, maupun potongan penjualan. Setelah itu, klik close. Kemudian, pastikan
Nah, kita selanjutnya akan mengatur atau menyeting pajak dalam toko kebutuhan Anda. Namun sebelum itu, kita akan membuat akun untuk pencatatan pajak keluaran maupun pajak masukan seperti di layar. Nah, ini dia untuk membuat pajak pertambahan nilai di dalam toko kebutuhan Anda. Selanjutnya, kita akan membangun file-file yang diperlukan dalam pencatatan transaksi toko kebutuhan Anda, seperti halnya data dari customer, supplier, employee, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada cara membangun data dari customer. Selanjutnya di sini kita akan membuat identitas dari supplier. Yang pertama ada Indomarko dengan card ID S01 dengan alamatkan Jalan Urip Sumaharjo nomor 8, Kota Jember, Provinsi Jawa Timur, Negara Indonesia. Selanjutnya dilanjutkan dengan pencatatan supplier yang kedua dan seterusnya. Nah, apabila telah mengisikan beberapa informasi terkait customer dan supplier, kita akan mengatur atau menyeting akun yang digunakan dalam pencatatan penjualan, seperti pada layar berikut ini. Pastikan akun-akun yang dimasukkan jangan sampai salah ya, karena hal ini akan berpengaruh terhadap laporan keuangan dalam perusahaan ini. Selanjutnya jangan lupa mengubah akun yang digunakan untuk mencatat persediaan. Selanjutnya kita akan mencatat balance supplier ataupun balance dari customer. Nah, dapat kita lihat ya. Nah, karena di dalam perusahaan ini atau toko ini tidak memiliki piutang, maka langsung saja kita akan mencatat utang terhadap Indomarko ataupun pada supplier lainnya. Apabila sudah mengisikan data-data terkait supplier maupun customer, maka selanjutnya kita akan membuat item list untuk memasukkan persediaan apa saja yang dimiliki dari toko kebutuhan Anda. Oh iya, jangan lupa memasukkan akun-akun untuk melakukan pencatatan transaksi penjualan maupun pembelian. Nah, jangan lupa masukkan informasi terkait harga jual maupun harga beli ya, dan masukkan pajak pada setiap transaksinya. Lakukan hal yang sama pada pencatatan produk-produk yang dijual dalam toko kebutuhan Anda.
apabila sudah mencatat semua persediaannya, maka langkah selanjutnya adalah mencatat persediaan awal untuk bulan Mei ini. Caranya seperti dalam video ya, simak baik-baik. Nah, jangan lupa kita juga menginputkan informasi terkait harga beli dari produk itu dan pencatatan persediaan. Nah, setelah mengisi beberapa informasi terkait persediaan, informasi terkait supplier maupun customer, maka dilanjutkan dengan pencatatan transaksi pada bulan Mei ini. Nah, untuk yang pertama, pada tanggal 1, toko kebutuhan Anda membeli 2 kardus MI1 dan 1 kardus MI2 dari Indomarko. Maka pencatatannya pada purchase. Nah, seperti ini ya proses penginputannya. Jangan lupa harga yang diinputkan jangan sampai salah. Nah, begitupun transaksi selanjutnya. Perhatikan baik-baik ya, jangan sampai terlewatkan. Sudah di akhir bulan, maka toko kebutuhan Anda harus mencatat jurnal penyesuaian di bagian jurnal entry. Nah, ini dia pada tanggal 31 Mei, toko kebutuhan Anda mencatat beban perlengkapan sebanyak 32.000. Selanjutnya, mencatat beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebanyak Rp145.700. Kemudian mencatat penyusutan bangunan dan penyusutan kendaraan. Nah, selanjutnya kita akan merekonsil dari kas yang dimiliki oleh toko kebutuhan Anda. Langkahnya sebagai berikut. Nah, dalam hal ini jangan lupa centang semuanya ya. Kemudian klik reconcile. Nah, itu dia langkah dari proses pencatatan transaksi yang ada di toko kebutuhan Anda selama bulan Mei. Nah, apabila sudah mencatat beberapa transaksi selama bulan Mei, maka di sini kita juga sudah dapat melihat laporan keuangan pada toko kebutuhan Anda. Gimana nih kira-kira? Apakah sama dengan apa yang dikatakan oleh ibunya? Nah, di sini berikut merupakan laporan laba rugi secara akrual pada toko kebutuhan Anda selama bulan Mei. Kita ketahui net profitnya sebesar 26.150. Nah, selanjutnya di sini
kita juga dapat melihat akun transaksi atau transaksi selama bulan Mei itu sendiri. Nah, berikut merupakan pencatatan selama bulan Mei. Nah, tak lengkap nih apabila sudah dapat kita ketahui laporan laba rugi dan akun transaksi, maka kita juga nggak lengkap kalau tidak melihat balance sheet dari toko kebutuhan Anda. Berikut langkahnya. Nah, dalam hal ini kita ketahui pada bulan Mei, total aset yang dimiliki oleh toko kebutuhan Anda sebesar 111.897.784,5. Kemudian untuk total liabilitasnya sebesar 266.534.000. Kemudian untuk total likuiditasnya sebesar 111.631.250 rupiah. Nah, itu saja ya teman-teman yang mungkin dari kelompok 7 dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya. Bye-bye.